Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Server Coding. Sebelum kita mulai belajar Docker, kita akan berkenalan dulu dengan Docker. Lalu, apa itu Docker? Docker adalah suatu layanan yang menyediakan kemampuan untuk mengemas dan menjalankan sebuah aplikasi dalam sebuah lingkungan, yang tentunya terisolasi yang disebut dengan kontainer. Dengan adanya isolasi dan keamanan yang memadai dapat memungkinkan kita untuk menjalankan banyak kontainer di waktu yang bersamaan pada host tertentu. Di sini terdapat skema deploying application yang biasa kita lakukan. Di dalam application tersebut tentunya akan terdapat web server, database, library, runtime apps, operating system, dan server. Nah, biasanya jika kita mendeploy suatu aplikasi ke dalam server, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu distribusi aplikasi kita seperti jar file untuk Java dan pemrograman lainnya. Nah, sebelum kita lakukan deploy, kita harus melakukan install hal-hal yang dibutuhkan seperti semua ini biasanya kita harus lakukan secara manual untuk mendeploy aplikasi kita ke dalam server. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk menggunakan Docker untuk melakukan deployment application. Nah, yang pertama di sini ada web server, database, library, runtime apps, dan application yang tentunya ini akan diarahkan ke dalam operating system dan server. Nah, saat kita beralih dari penggunaan biasa dengan menggunakan Docker, maka cara deploy akan sedikit berbeda. Biasanya kita harus menginstal seperti web server, database, library lainnya untuk dibagikan di bagian server. Nah, dengan Docker, kita tidak akan melakukan di server. Kita akan buat sebuah package yang dibuat dengan menggunakan Docker. Jadi nantinya Docker akan menghandle atau membundle aplikasi kita beserta dependencies yang dibutuhkan. Jadi misalnya di dalam aplikasi, kita itu membutuhkan web server, database, dan lain sebagainya. Nah, itu semua akan dibundle ke dalam suatu package yang ketika dideploy, itu cukup package-nya saja yang dideploy ke dalam server. Jadi lebih memudahkan semua ini akan kita build di dalam deployment server. Setelah itu, ketika kita upload ke production, itu cukup satu buah package saja yang di-deploy. Nah, jadi pada server kita tidak perlu lagi untuk melakukan install web server, database, dan sebagainya. Jadi kita ingin mendeploy ke beberapa server, kita cukup mendeploy package di beberapa server tersebut tanpa harus melakukan konfigurasi pada server-server yang lainnya. Jadi dengan Docker, inilah kelebihannya. Kita cukup melakukan bundle aplikasi dan ketika itu di tahap production kita cukup deploy package-nya saja. Selanjutnya di sini ada fitur-fitur mengenai Docker. Setelah mengetahui pengertian, sekarang kita masuk ke dalam fitur-fitur dari Docker itu sendiri. Yang pertama ada Docker Engine. Docker Engine itu adalah yang digunakan untuk membuat image dan kontainer. Docker Hub adalah registry yang berisikan kumpulan dari image-image. Dengan menggunakan Docker Hub ini, kita dapat mengumpulkan image. Hub ini tentunya berbeda dengan Docker Engine yang hanya membuat image saja. Di sini ada Docker Compose. Itu adalah salah satu fitur unggulan yang berfungsi untuk menjalankan beberapa kontainer atau bisa disebut dengan multi-container sehingga dapat menghemat banyak waktu. Nah, Docker Compose inilah yang nantinya sangat berperan penting untuk menjalankan multi-container. Selanjutnya yang keempat ada Docker Format, yaitu tentunya dari namanya saja
Ini dapat memungkinkan pengguna Docker untuk menjalankan kontainer pada sistem operasi Mac. Di sini ada Docker Linux. Nah, ini juga tentunya dapat memungkinkan pengguna untuk menjalankan kontainer pada sistem operasi Linux. Untuk Windows sendiri, yaitu Docker for Windows, yaitu digunakan dibandingkan dengan fitur-fitur yang lainnya, yaitu Docker Windows. Ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan kontainer pada sistem operasi Windows.